Mas TW, lanjut. Aduh, lanjut. Ya Allah, ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara jualan umroh. Jadi langsung alim. Malah ngalih nih jualan umroh. Assalamualaikum Pak Gugun. Waalaikumsalam. Tapi lu assalamualaikum kan? Iya. Lo itu enggak, assalamualaikum itu kan sebenarnya doa. Salam, iya betul. Doa Cuman itu, kan takutnya siapa ada aja. yang sensitif. Masa tak balas assalamualaikum. Apa kabar Gun? Baik. Waduh. Alhamdulillah. Nih kalau yang ini datang ke sini gara-gara kita janjian gak pernah bisa kejadian. Oh, dimanfaatkan. Enggak, bukan dimanfaatkan. Jadi Gun di mana? Di sini. Bro di mana? Di sini. Tahang tung. Gak ketemu. Sabtu kalau lu enggak. Ini podcast aja. Mending kita podcast aja deh. Apa sih yang lu mau obrolin gitu? Apa yang jadi keresahan gitu? Siapa? Iya. Jadi selain kita kemarin banyak ngomongin apa namanya karir, banyak dapat sharing, kemudian sempat ada buyer, ada apa? Bu guru, MD, ya macam-macam lah. ya macam-macam. Ada marketing. Ini ada praktisi. Iya. Tapi kayaknya Kam ya Mas ya? Kam. Tapi kayaknya mau membawa keresahan. Iya, tapi kalau sekarang ya, keresahannya Kam sama. Apa coba? Festif lah. Festive. Nah, festif ini sebenarnya langsung aja aku. Ini Oh iya bulan ini ya, bulan. Wah, sorong-sorongan ini Pak barangnya ini. Barangmu ikut festif tuh yang sekarang. Ada. Oh ikut. Iya, ikut lah, Ada pasti beberapa ikut lah. dapat lah. Jadi festif ini sebenarnya drama. Karena kan selalu kan kalau kita Ini ngomongin festif lebaran ya berarti. Lebaran. Kalau ngomong lebaran ini kan selalu yang dilakukan semua prinsipal, mau yang direct product ataupun yang enggak gitu kan, semua kan pasti kena dampaknya. Pasti. Iya, ini sebenarnya cuma narik jualan karena kan biasanya yang di push ada stok kan. Pasti. Lah lewat dead stock kan jadi PR tuh. Agak maju. Pasti. Piye Mas kalau disampaikan gitu? Sekam ya. Sebenarnya ya kalau kita ngomongin festif saat ini pasti udah bergeser ya eranya ya. Mungkin kalau beberapa tahun lalu lebih tepatnya ngomongin festif ya pasti biskuit, pasti sirup. Iya. Kesini-sini kan Banyak. sudah mulai berkurang ya. Mulai dari kebiasaan orang yang dulu minum sirup sekarang udah minum air putih yang di display. Nah, mungkin kalau beberapa perusahaan menganggap festif ya ini peluang buat dapetin achievement target ya mungkin ya. Ada yang bisa mungkin 120% dari festif sendiri, ada yang bisa 50%. Tapi ada juga mungkin yang nggak ada impact di festif ini. Ada karena ya pasti ada pemilihan produk lah yang dipilih konsumen untuk kebutuhan festif sendirian gitu. Nah, ngomongin festif sendiri pasti kalau kita ngelihat ya yang paling laku ya pasti snack. Ya kalau kita ngomongin ya yang paling utama ya makanan-makanan buat persiapan. Terus mungkin kayak atar kesehatan mungkin ya obat-obatan yang mungkin orang mau jalan jauh pulang kampung butuh kesehatan. Beli Vitamin. Seperti itu. tolak angin. Nah, Aku nyetir pasti. Iya sebenarnya tolak angin. antangin mungkin ya. Tolak angin. Ada di bib aja. Ya enggak lah, itu kan kayak sama kayak minuman. Aku itu kan jadi kayak apa namanya nama atasnya bensin Enggak. gitu padahal ya yang dibeli. Itu bercandaan, bercandaan gitu. Oh, internal ini ya. Bercandaan internal. Tapi mungkin yang Botot tuh. ya, mungkin yang sedikit baru adalah mungkin makanan siap saji ya kalau yang kita lihat ya. Oke. Yang saat ini mulai cukup tumbuh besar ketika festif itu salah satunya makanan siap saji. Iya buat apa? Sahur biar cepat gitu ya Mas. Ya satu itu. Tinggal dipanasin Itu gitu. Tinggal sekarang microwave udah mulai gitu ya. bergeser kan polanya makanan siap saji. Ya mungkin tadi sempat dibahas masalah Gen Z ya, yang orang-orangnya pengennya simple, praktis, cepet gitu kan, nggak ribet ya. Udah siapin makanan siap saji, kemasan, mungkin juga bisa dipakai ketika mudik kali ya, kan? Iya. Di pinggir jalan kita berhenti di rest area, tinggal makan kan gitu. Masuk brand. Nah, kalau mungkin beberapa tahun lalu ya tadi kan biskuit, mungkin sirup, pakaian-pakaian yang mungkin buat lebaran gitu. Ya tapi kan yang balik lagi ke apa namanya pertanyaanku tadi. Sebenarnya momen festif ini kan surung-surungan stok tuh sebenarnya. Nah nanti pasti ada lah. Itu after festifnya itu ada aja. Ada eksesnya. Memang ada yang nge-forecastnya bener. Kan itu balik lagi ke forecast kan. Ada ekses. Forecast nggak akan pernah ada yang bener sih. Yang bener ya cuman forecastnya Gusti Allah gitu. Kalau manusia itu kan besok ini. Nah itu sebenarnya apa gimana ya nanyanya ya. Sebenarnya realistiknya kayak apa sih sebenarnya festif nih gitu? Kalau kita ngomongin
terkait stok tadi estimasinya seperti apa, forecastnya seperti apa. Mungkin aku ngeliat dari sudut pandang buyer dulu kan. Mungkin dulu ketika kita menentukan buffer stok ya, kita melihat kalau dulu kita melihat dari sales dulu kan. Sales kira-kira berapa mau tumbuh berapa, mau achieve berapa. Tapi kesini-sininya mungkin ada beberapa faktor lain kali ya yang dijadikan tujuan ya atau reason untuk menentukan standar tadi. Contohnya salah satunya gini. Kalau dulu kita fokusnya ke sales, kalau sekarang kita fokusnya adalah kapasitas di gudang. Ya pasti. Nah, itu yang menjadi salah satu kayak acuan. Kalau dulu mungkin beberapa tahun lalu ketika festive, mungkin kayak contoh di minimarket semuanya penuh nih dengan stok-stok gitu kan. Sampai di depan gitu kan. Karton-kartonan udah tumpuk-tumpuk nggak kelihatan tokonya gitu kan. Nah, di balik itu semua ternyata ada keresahan sebenarnya. Keresahan dari siapa? Dari anak toko. Nah, dari anak toko yang mungkin kesusahan masukin barang ketika tutup toko, melakukan repeat order dari gudang bawa ke depan ngedisplay kan kerepotan ya. Itu operasional lah ya. Betul. Secara operasionalnya jadi lebih kompleks. Betul. Makanya akhirnya diputuskan untuk kayak diskusi gitu kan, mencari solusi. Kira-kira festive ini dibagi beberapa periode alokasi. Nah, berapa persen. Nah, itu kalau dari segi retail ya. Mungkin dari background saya dulu di Indomaret ngelihatnya seperti itu. Ya lu pernah di Indomaret sih ya. Nah, itu alasan utamanya seperti itu. Karena melihat dari kondisi anak toko yang ya cukup berat lah kalau melihat harus mindahin segitu banyak, apalagi kalau ada galon aqua yang datang gitu kan. Tapi kalau gue ngelihatnya gini mungkin at least setidaknya 5 tahun terakhir lah, sampai kemarin libur Nataru nih. Which is libur Nataru ini kan kurang lebih 2 bulan 3 bulan menjelang festif Lebaran ini ya. Ada salah satu indikator yang gue pakai biasanya menjelang festif, pastinya tuh bulk displaynya biskuit gitu kan ya. Biskuit, kemudian makanan kaleng gitu kalau di minimarket, karena sekarang hypermarket, supermarket kan udah nggak terlalu ini. Tapi ada satu tuh biasanya adalah salah satu brand minuman karbonasi. Ya udah 5 tahun udah kurang lah. Itu udah jauh turun loh. Tapi 3 tahun lalu tuh masih sampai nyetok tiba-tiba di depan toko gitu ya, berpalet-palet gitu. Gue sering bercandain lah mereka gitu. Wah ini lu udah serangan aja. Tapi kemarin ya karena tren hidup sehat itu Thomas. Orang udah mulai secara hidup sehatnya iya. Tapi pertanyaannya adalah ke festifnya. Nih kalau nggak salah ya tahun lalu 2025 kan efek festifnya nggak segede itu. Ya karena itu kan kondisi makro juga bisa toh. Betul, kondisi makro bisa. Tapi pertanyaannya apakah relevan gitu? Apalagi gini nih. Ini kan yang menariknya. Festif sekarang relevan untuk dipus-pus gitu maksudnya. Iya, apalagi nanti gini. Relevan lah. Ya nanti kita ini ya kita perdebatkan. Pertanyaannya kan gini, begitu ini kan ada 3 momen nih. Nataru, Imlek, sama Lebaran, Ramadan Lebaran. Ini 2026 kan kondisinya di depan semua ini. Di depan semua dan saling deket lah. Iya deketan semua. Tapi di 2030 kalau nggak salah, itu benar-benar numpuk loh. Lebarannya 2 ya? 31 yang 2. 31 ya. Iya. 2000 nanti dicek lah ya, teman-teman cek sendiri. Tapi di 2030 itu akan ada kemungkinan benar-benar jedanya nggak panjang. Iya. Natal nggak lama, Lebaran nggak lama, Sincia gitu. Pertanyaannya gimana nih secara komersial teman-teman yang kita di sales mesti menyikapi itu gitu, terutama makronya kan gini, masih relevan gak sih festif gitu untuk mendorong omset gitu. Iya. Tergantung kategori akhirnya. Ya makanya mesti lebih snipping kan gitu. Iya. Kalau aku pertanyaannya agak nyeleneh. Sampean kan TM nih, weh. Iya, siap. Sebenarnya budget. Enggak lah. Momen festif itu kan ini kan alasan klasiknya kita menangin konsumen. Betul. Sebenarnya menangin konsumen atau banting value-nya brand sih? Karena kan kadang kita ngelihat kalengan itu Mas. Iya, betul. Jangkrik iki regone piro lek festif lah. Berarti rego asline piro ini kan gitu loh. Sehingga value brandnya ini bener tak selama ini dijualannya.
Dari TM gimana? Sama yang nanti pertanyaan berikutnya dari gue adalah siapa yang diuntungin ya? Iya. Dari TM ya? Iya. Menarik. Margin ini kegedean kok. In my sotoy opinion ya. Ini menurut keyakinan saya. In my sotoy opinion, menurut keyakinan saya sorry. Di apa namanya, di produk-produk yang pernah setidaknya gue pegang. Iya. Ya. Which is setidaknya 2 produk terakhir yang gue pegang itu satu sebelum yang sekarang itu hampir tidak mengalami yang namanya festive. Oke, nggak ada spike gitu. Nggak ada spike, bahkan cenderung kehilangan. Karena memang buat orang Indonesia itu apa namanya, roti itu mungkin lebih dari separuh occasionnya tuh terjadi untuk sarapan. Ya. Jadi begitu momen sarapannya hilang ya otomatis hilang. Jadi kalau dibilang spike-nya kayak teman-teman kategori lain tuh enggak. Kalau bicara di kategori yang sekarang nih beauty, ada spike-nya. Tapi memang beauty kan juga terutama yang lokal dan memang drivingnya udah dari price. Mindsetnya si konsumen udah kebentuk. Apa itu? Harganya memang segitu, kalaupun ada promo datangnya dari online, bla bla bla. Jadi apa namanya, intention to buy-nya udah jelas, reasonnya gitu kan ya. Kemudian juga pricingnya yang kebentuk juga udah tahu gitu. Beda sama produk yang tadi lu bilang. Iya, yang makanan kaleng tiba-tiba ini. Jadi kalau pertanyaannya adalah sebenarnya pertanyaan apa tadi? Bukan siapa yang diuntungkan. Value brandnya kayaknya ini berapa sih sebenarnya? Value brandnya kalau menurutku ya, menurut opini saya, dikorbanin sih. Hanya untuk ngejar volume. Hanya untuk ngejar volume. Karena jujur ya, mungkin beberapa teman-teman kita gini aja deh, kita bertiga sama teman-teman di sini. Berapa kali sih kita minum sirup dalam 1 tahun? Iya, pas lebaran tuh aku. Aku malah nyaris enggak loh. Aku malah nyaris enggak. Sama. Aku event lebaran pun hampir enggak. Iya, aku sekali lah. Anggaplah gitu saja kan. Jadi memang momentumnya cuma di situ. Betul. Jadi untuk produk yang memang dapat spike-nya di sana ya memang harus manfaatin. Iya. Tapi kalau untuk produk, makanya gini, kalau yang kaleng-kaleng tadi mungkin jadinya kaitannya sama RGM-nya ya. Karena beberapa SKU juga munculnya cuma festive doang. Itu. Jadi ada festive SKU. Jadi somehow gitu. Memang ya nggak apa-apa secara value-nya diturunkan. Tapi dikit. Memang harus hati-hati lah. Hati-hati. Dia tadi balik lagi volume, forecast, supply karena chain orang nggak akan beli kalau memang tahu harganya juga ke situ kok gitu sih. Tapi ada juga kan yang misalnya memanfaatkannya, sorry ya, beberapa biskuit kan hanya memindahkan single pack dipindahin ke yang can gitu. Ya. Ada kan gitu. Ya itu sah-sah juga gitu. Karena manfaatin momentum. Tapi kalau dibilang ngorbanin brand, kalau awareness mungkin enggak ya. Proposition juga mungkin. Value mas. Kalau aku ya, value-nya mungkin iya. Jadi kan seolah-olah yang tadinya prime, orang lihatnya wah ini ya medium up gitu kan. Tapi tiba-tiba pas ini kok turun. Nah ini sebenarnya ini premium atau enggak sih gitu lah. Dan kalau gue sebagai konsumen ya, sejujurnya nih gue ya, karena gue udah kerja beginian lama, gue beli biskuit, kalengan, termasuk sirup dan segala macam, itu setelah festive. Tapi sekarang karena pasti di flash. Bener gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga mas. Kalau gue sih enggak. Kalau gue cuma mungkin gue beli kayak biskuit itu lebih kayak buat parcel sih. Oh ya gue pelit sih emang. Iya. Karena buat parcel. Iya, mungkin salah satu buat ngantisipasi buat biar image-nya margin gede atau apa ya tadi dikemas dalam bentuk parcel, mungkin nggak akan kelihatan ya harganya berapa kan pasti harga kolektif ya dari beberapa item. Ini konteks lu sebagai kam atau sebagai konsumen? Sebagai kam ya, kalau mau ngelihat yang tadi kan nutupin kira-kira marginnya berapa nih. Jadi lu ngejualnya sebagai bulk gitu. Iya. Kalau sebagai kam, festive ini sebagai pressure atau sebagai strategi yang memang harus strategi yang harus dijalani pastinya. Lek ngomong pressure, perusahaannya langsung arek iki ngono. Cuma memang kalau menurut aku setuju sih, itu strategi sih. Karena memang momentum itu enggak ini sih. Tapi memang tahun ini memang sedikit unik ya. Mungkin kalau tahun lalu ya tadi, kalau tahun lalu festive itu berdekatan sama libur sekolah ya, back to school. Jadi mungkin masih bisa lah ya. Budget mungkin sedikit dikurang-kurangin buat persiapan masuk sekolah anak dan segala macam. Nah tahun ini nih Nataru tadi kan, Imlek, terus abis itu Lebaran, ini terlalu mepet. Apakah spending budgetnya yang dikeluarkan sama? Iya sih. Dari 3 waktu itu
Kan kita nggak tahu nih. Nah, apakah kita bisa ngambil semua spending itu? Nah, tapi kalau ngomongin Nataru kan juga spike-nya nggak gede-gede banget kan sebenarnya. Ya tadi pilihan produk sih sebenarnya yang bisa masuk di Nataru, bisa masuk di Festive kan gitu. Kalau ngelihat dari produkku mungkin dari cukup banyak ya produk yang di kantorku cukup banyak. Ada yang bisa masuk di Nataru, ada yang bisa masuk di Imlek, ada yang bisa masuk di Festive, Lebaran. Ya? Jadi occasionnya dia udah macam-macam, jadi enak ngaturnya. Betul. Tapi as a come nih Mas, apa sih sebenarnya challenge paling gede kalau udah mau persiapan festive gini? As a come lah, nggak ngomong produk, nggak ngomong ini, pribadinya Kam. Ya pastinya kesiapan forecast ya, stok segala macam sih buat. Itu dulu deh. Kalau kita ngomongin strategi apa yang mau kita lakukan, pemilihan item yang utama yang harus kita pikirkan sebenarnya. Yang harus sesuai lah. Ya. Item yang tepat yang bisa kita masukin di Nataru ini yang paling utama sih. Baru kita collect dengan promosi yang memang bisa. Kalau aku yang paling susah itu rebutan space sekarang. Oh iya. Karena produknya kan mereka akan selalu ngutamain produk-produk festif toh. Ya itulah tadi lah biskuit, snack. Kalau itu agak tough untuk terutama yang lokal ya. Untuk produk yang memang bukan produk festif. Iya. Wah itu susah. Kalau itu iya. Kalau itu iya. Wah. Udah jauh-jauh hari cuman ya kalah cepet, bukan kalah cepet ya, mereka ada prioritas. Ada prioritas. Kalau gua mungkin sebagai TM time constraint ya. Karena gini, makin ini kan ngomongnya juga soal budgeting dan segala macam nih. Makin lebarannya makin kesini ya. Let's say makin kesini maksudnya makin maju gitu, makin Maret gitu. Kan kita ngomongin festive itu mundur 3 bulan. Betul. Jadi di tahun lalu udah di ini. Artinya tahun lalu udah mesti ngomongin loh. Betul. Ya dan gua ngerasa sensitivitas untuk ngelakuin itu setidaknya apa yang gua rasain dan gua alamin nggak rata. Kitanya udah ayo ngomongin festive gitu. Tapi yang lain mungkin nanti urusan budgetingnya bla bla bla. Karena urusan budgetingnya jadi kan ada yang belum selesai kayak gitu. Tapi tetap Mas, ya toh kan kita sama-sama Kam nih ya tetap ya meskipun 3 bulan yang lalu diomongin ya tetap yang diutamain ya produk festif. Ya pasti itu. Pasti. Iya maksudnya gini loh. Kan mau ngomongin festif nih. Berarti kan 3 bulan sebelumnya gue mesti ngomongin. Kalau lebarannya Maret kayak sekarang. Februari udah Ramadan. Berarti kan build up stoknya udah sekitar Januari Desember. Kan itu udah diomonginnya mungkin dari Oktober September gitu. Betul. Nah, bicara budgetingnya nggak semuanya sensitif loh. Di e-commerce ya, menurut yang gua alamin ya gitu. Jadi ada yang ayo dong kita ngomongin udah sampai sana gitu. Iya sih, beda-beda itu. Wah, ntar ini kita ngurusin tahun ini aja dulu gitu. Nah, itu lumayan agak repot nih. Nah, kalau di kalian yang jadi Kam gitu kan. Emang udah ngomonginnya dari tahun akhir sebelumnya? Tahun lalu pasti. Iyalah Mas. Karena kita juga di akhir tahun itu kita bisa hitung biasanya spending budget kita sisa berapa yang mungkin bisa kita alokasikan buat persiapan festive tahun ini gitu. Kayak kemarin gue hitung dulu nih di bulan November Desember sisa budget gue berapa nih. Nah ini yang gue dealin dulu dari mungkin space akan berebut dengan item festive segala macam. Nah itu gue book dulu. Kalau activities? Kalau ada special activity gitu yang dilakuin entah dari brand, entah dari trade marketing. Kalian pernah punya pengalaman yang baru diomongin di Januari gitu? Ada aja lah. Ada, pasti gitu, ada. Pasti ada itu. Karena kan kadang nggak menyalahkan juga ya momentum kadang kan. Memanfaatkan momentum. Kalau memang iya ya yuk biar caranya biar MD-nya mau kan. Dalam tanda kutip ya ada budget yang harus dikorbanin lah. Ada macam-macam lah itu. Tiba-tiba manajemen punya kepikiran, oh ini jalan. Mau nggak mau kan kita juga harus jalan kan gitu. Iya. Tapi kenapa nggak dari sebelumnya aja sih? As a total commercial. Kadang momentum Mas. Kadang momentum. Kalau yang well plan misalkan kayak festival plan lah, orang semua tahu itu. Tapi ada momentum-momentum tertentu. Let's misalkan kayak COVID dulu deh. Pasti ya kalau COVID ya nggak ada yang tahu lah. Ya nggak ada yang tahu yang apa gitu, namanya? Kalau festif kan udah ketahuan gitu. Iya. Gua sih mungkin ini keresahan pribadi ya. Di beberapa kali kesempatan festif tuh gua ngerasa agak digedebak-gedebuk dadak-dadak. Yang terkait activity ya, in-store activity ya. Tapi bukan yang terkait yang display full stok SKU festive dan segala macam, tapi yang tambahan activity nih. Iyalah. Tapi teman-teman common kok sih Mas kayak gitu tuh Mas. Ada aja. Betul, common sih, cuman mungkin karena gue ini ya well plan ya. MBTI gue NTJ gitu ya. Jadinya mungkin kayaknya susah menerima gue. Nah, di tempat lu mungkin ngelihatnya kompetitor gue lagi activity apa nih. Karena mungkin langsung switching
strategi kayak gitu mungkin kali. Mungkin ya. Karena beauty itu kan pace-nya cepat. Ini gue nggak spesifik ngomongin beauty. Bisa jadi kan kalau di beberapa gitu kan. Ini lain gitu. Iya. Ya rekrut Mas Gugun sama aku lah kalau susah-susah. Nanti di beep. Iya. Nah tadi kalau gue ngeliat ya tadi karena memang di tempat kerjanya Mas Dewi ya yang lebih fleksibel. Di antara salah satu di antara yang ini ya, gue nggak bilang yang sekarang ya. Tergantung kategorinya, pace-nya dan macam-macam itu pasti impact lah itu. Pasti. Iya, semua yang ini pasti ada impact. Nextnya kalau Mas Gugun nih, ini kan udah jadi kam senior lah istilahnya atau masih junior saya ini. Udah berapa tahun jadi kam sampean? Berapa tahun ya? Paling 7 tahunan. Oh, udah panjang. Dari retail jadi kamus kurang apa meneh. Iya. Hulu ke hilir dipegangin. Iya. Ini larang iki berarti. Kam larang. Next mau apa sih Mas kalau as a personal development itu kalau sampean ngeliatnya ke depannya bakal gimana sih? Kalau aku buka usaha bareng teman-teman di kam. Kenapa harus sama teman-teman? Ya tadi kita kan punya relasi beberapa perusahaan ya, ada yang punya produk ini. Ini akan jauh lebih mempermudah kita buat nge-create kita mau ke arah mana nih gitu loh kerja, bikin usaha Pengen punya usaha. Iya. Kalau aku nyaranin jangan sama teman. Ya sendiri pastinya cuma ya itu kalau enggak, tapi lu juga sama temen. Enggak untuk mempunyai usaha sendiri. Oh iya, punya harus usaha sendiri. Enggak harus. Tapi kerjasamanya sama betul. teman. Tapi jangan bikin satu entity bareng teman. Enggak. Maksudnya gini Mas, ini aku share pengalaman ya. Iya. Untuk pilih partner itu kayak wong kate nikah Pak. Karena bisnis itu ini teman Mas. Kalau ada duit beda. Pasti. Makanya aku ngiyain beberapa kerjasama itu karena bibit bobot bebetnya aku udah akses lama. Ya, maksudku ya tadi sama sih semua. Kita usaha sendiri, cuma kita kan pasti lihat partner teman-teman kita seperti apa kan gitu. Aku juga sekarang karena teman-teman aja bisa kayak gini nih, punya network gitu-gitu kan. Karena kalau kita lihat saat ini ya mungkin ini keresahan juga kali dari teman-teman sales yang mungkin udah senior dengan tekanan yang wah tekanannya luar biasa. Mau keluar tapi udah tua gitu. Ya mau nggak mau kan usaha sendiri kan gitu. Aku setuju sih itu. Aku setuju. Kalau nggak kritis dari sekarang kapan lagi? Bener sih karena kondisi yang serba tidak pasti. Ya, uncertainty. Iya, even perusahaan gede-gede juga sama aja. Sama semua. Kondisinya semua sama. Karena tekanannya sama. Ya. Jadi kalau mau keluar yo dipikir-pikir apakah memang akan seperti yang kita pikirin kan gitu toh. Ya. Kalau tahun lalu aja kalau kita tadi balik ke festif ya, mungkin salah satu brand mie instan terbesar di Indonesia aja ada retur cukup besar ya, balik itu kurang lebih di 2.000 karton. Di salah satu account. Di salah satu account. Iya karena over forecast. Ya itu ya tadi mungkin bukan over forecast juga, tapi memang pasarnya, tractionnya, transaksinya memang sedikit turun. Iya. Makanya ini yang menjadi challenge buat buat sales juga mungkin. Strategi yang tepat, forecast yang tepat juga. Aku kemarin baca apa ya? Aku lupa ya. Memang gue juga lagi inget-inget. Iya, pergeseran pola belanja sama apa yang dibeli orang sekarang itu memang agak berbeda. Yes. Kalau dulu rumah tangga, kalau pas festif paling besar digunakan untuk yang itulah ya. Tapi sekarang ada beberapa pergeseran. Salah satunya beauty yang dibeli. Iya. Karena itu cukup banyak loh ngambil ininya. Betul, porsinya. Walaupun kalau beauty ya ke makronya kan ada yang disebut dengan lipstick effect ya. Apa itu? Cara makroekonominya. Jadi sebenarnya tapi ini disclaimer ya. Gue juga belajarnya baca juga. Iya. Sebenarnya makin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pertumbuhan di kategori yang kosmetik sama ini justru menunjukkan pressure di sisi market ekonominya. Iya. Karena kan kita pernah bahas itu kan. Kita pernah bahas di luar itu. Karena kemewahan yang paling murah itu yang paling murah itu beauty. Ya, dengan salah satu ini kita kan ya. Tapi ya itu harapan yang negatif lah ya. Tapi dengan efek Purbaya efek semoga enggak lah. Iya. Ya tapi balik lagi yang 200 triliun ditarik lagi tuh. Iya, enggak diapa-apain sama himbarannya. Tapi tahun ini gimana? Pada optimis nggak? Aku optimis banget tahun ini. Ngeliatin traksi market 2-3 bulan terakhir
Even mulai apa sih September, Oktober, November, Desember itu ada traksi lah, ada tarikannya beda ya. Iya ada tarikannya beda. Tarikannya beda. Iya. Karena memang kesiapan ya. Kalau kemarin beberapa yang gue pegang ya, tentunya di akhir November Desember itu cukup tinggi banget tarikannya. Iya kan, benar kan. Bahkan di Januari ini juga awal ya, cukup bagus, cukup positif kalau sell out ya. Nah ini ya ada angin segar lah. Kita bisa berpikir ternyata 2026 festifnya cukup bagus dibandingkan 2025. Kalau aku Desember bagus banget ya, biasa ngejar conditional rebate. itu lain cerita itu mah. Kalau itu bisa juga tapi enggak juga sih. Enggak, kalau Desembernya. Aku Oktober November kan memang udah bagus tuh, market bagus apa semua. Desember ya dari tahun ke tahun akan conditional rebate Pak yang dikejarin karena KPI-nya MD tuh ya. Sampean dari retail kan? Yes. Itu KPI-nya mereka tuh. Iya, itu buat bonus kan, Mas? Bonus. Pantes. Nego target apa? Itu buat bonus, conditional rebate. Makanya setiap semakin kecapai itu akan semakin balik ke conditional rebate-nya semakin jauh. Kategori lain yang selain dengar-dengar, yang selain kita handle, kalau gua naik di kuartal 4. Kalau laporannya Nielsen itu masih snack, mineral water, beauty udah lah nggak usah diomongin. Terus apa lagi ya kemarin ya? Aku agak lupa. Masih oke. Masih oke. Masih cukup bagus, masih cukup bagus. Di laporannya Nielsen terakhir kuartal 3 itu. Kuartal 3. Tapi kuartal 4-nya kan belum keluar ya. Tapi kalau hawar-hawar lagi. Bisik-bisik tetangga, obrol-obrolan di market, aku sih nggak update yang terakhir nggak sih. Teman-teman yang lain belum update. Cuma Frozen Mas. mantan perusahaan gue, bukan mantan perusahaan gue yang sebelumnya yang Frozen sedikit turun di. Oh ya? Ya sedikit turun. Frozen turun ya? Sedikit turun. Karena terlalu banyak ini mungkin ya, terlalu banyak kompetitor ya saat ini ya. Mungkin banyak brand-brand yang bermunculan. Oh iya, banyak UAM. Iya. Tapi tahu yang paling gede apa sebenarnya traksinya sekarang? Susu. MBG. Oh iya. Ini menarik nih. Gua nyari momen supaya ngomongin MBG nih. Sejujurnya obrolannya sebenarnya nggak di sini karena kan ini modern trade lah. Ya nggak apa-apa. Belajar cuman gini, gua kan tergabung juga di salah satu grup GT. Ngobrolinya tuh tim salesnya adalah transaksi soal MBG. Ada yang lagi nyari produk ini, produk itu. Dan terakhir kemarin kan salah satu indikasinya adalah produk UHT yang full cream, yang 1 liter. Spesifik brand atau bahkan hampir beberapa brand itu kan kosong. Kok 1 liter Mas? Iya, yang 1 liter itu kosong. Ini yang laku kan 110, 111. Nah, jadi kayaknya secara supply chain-nya ketarik. Karena kan meskipun bahan kan ada susu full cream, UHT, ada yang res, apalagi kan yang 200 sama 250. Nah, itu kan juga sebenarnya kalau balik lagi ngomongin festif nih. Kan festif terencana. Itu juga kan ngomonginnya sebenarnya MBG terencana juga dong. Hitung-hitungannya kalau kita di Instagram, TikTok kan ada tuh gimana dapetin untung sebenarnya dari SPPG gitu. Dengan dia ngitung 1000 porsi kali sekian ribu dan segala macam. Itu kan berarti volumenya udah pasti. Tapi yang gua agak keganggu ya, keganggu dalam artian wondering gitu ya. Kenapa di grupnya sales terutama yang GT gitu ya. Ada cari susu ini, produk MBG, snack ini bla 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 gitu. Terlepas kita setuju nggak setuju MBG-nya. Setuju. Gue setuju dengan catatan. Gue setuju. Gak pakai catatan ya? Ada lah. Oh, kalau gue setuju dengan catatan. Oh, semuanya setuju. Sebenarnya kalau ngomongin MBG gue juga nyari sebenarnya. Hah? Nyari apa? Nyari apa? Opportunity. Nyari opportunity pasti. Untuk masuk ke sana. Emang ada produk yang bisa ke MBG Mas? Ada beberapa mungkin kan cukup banyak ya produk-produkku ya. Di brand lu? Di Mama Suka. Gak apa-apa sebutin. Apa di Mama Suka? Ya gula ada, terus habis ini kita bahas. Kebiasaan. Cukup banyak gitu loh. Soalnya ini WA-nya masuk Mas. Kebiasaan. Kan cukup banyak kan. Nah, ini juga kita tanyain nih ke teman-teman kita yang di retail. Kira-kira biasa yang dibeli apa aja yang dicari dari para MBG SPPG ya, SPPG-nya. Nah, kita hubungin nih, kira-kira kita hubungkan sama produk-produk kita ya. Ini kan opportunity yang bisa kita kembangkan kan buat mencari tambahan omset kan gitu. Tapi ini kalau ada ahli gizi yang nonton lumayan kita nanti di kan mereka kan menentang UPF kan, ultra processed food kan, which is produk kita kan sebenarnya mostly UPF kan gitu. Tapi ya itu faktanya. Cuman kalau gue tadi karena dia ngelempar MBG yang gue tertarik tuh adalah
emang sebesar itu ya gitu tractionnya dan apakah itu udah dikonsider sebagai satu festive jadi annual festive ya karena kan itu konsumsinya gede jalan terus bahkan yang katanya kemarin libur Nataru mau diantar ke rumah lah nanti puasa juga ya dengan segala pertentangan ya gitu cuman begitu ngelihat ada informasi satu produk susu SKU tertentu kosong berarti kan kita semua ternyata belum siap dengan itu. Kalau kita nyambungin ini ke modern trade untuk beberapa kategori yang nyambung sama MBG nanti kamnya ada produk yang akan dikorbanin sebenarnya. Nah itu maksudnya pastinya iya. Contoh misalkan yang susu yang paling gampang ya dia nggak akan pernah dapat alokasi untuk item tertentu. Iya. Cuman kan bukan jelek ya. Cuman kan balik lagi sebenarnya rule of produk yang masuk ke situ itu kalau kita mau kategori manajemen ya katanya Ronald ya. Si perusahaan ini mau menangin volume atau mau jaga margin karena kalau modern market udah pastilah hampir semua perusahaan marginnya di situ tinggal mix alokasinya aja. Mau nanya kemana aja ini Mas aku ada PO on hand cash untuk MBG itu. Iya nggak pernah ketemu aku orang dekat lagi bisa. Ya udah deh. Karena gini. Makanya tadinya kan secara konsep gue kan quote unquote 50-50 lah untuk MBG ini gitu. Maksudnya MBG dengan catatan tapi gue posisinya 50-50. Nanti ngomongin sampai MBG. Tapi maksudnya gini loh, kalau terus akhirnya ada opportunity gitu, kan jadinya kita jadi orang ses jadi oportunis juga kan gitu. Iyalah. Nggak bisa lagi yang kita oposisi terhadap pemerintah kan enggak juga gitu. Betul. Cuma tadi pas bahas susu, gue tertarik sama satu hal sebenarnya. Apa itu Mas? Oh iya, semua tertarik sih kalau udah ngomongin susu. Nah, ini susu yang lain. Oh. Mungkin kalau kemarin gue datang ke salah satu acara ya, ada perubahan kemasan di susu brand ya, yang ada tambahan kolagen. Kolagen. Bahkan di salah satu boothnya dia itu dia sediain satu alat sensor buat kira-kira umur. Ini ngomong inovasi ya? Iya. Keren sih. Itu ngukur kira-kira umur berapa, terus kulitnya bagus apa enggak kayak gitu. Kalau gue udah pernah ngetes di salah satu klinik, semuanya bagus kecuali kantong mata. Gue nggak tahu. Tapi kalau buat kita yang di modern trade, excitement kayak gitu tuh butuh. Ya butuh. Karena itu kan activation yang membuat orang kayak punya excitement baru. Ya, excitement baru kan sebenarnya. Nah ini mungkin berhubungan sama yang tadi ya, bergesernya orang-orang lebih peka ke kecantikan, ke kosmetik dan segala macam. Ini juga ternyata dibalut nih dari produk susu, ya, itu yang ada kelas, penambahan. Yang mid up ya. Mid up lah. Ya karena kalau yang mid lu nggak bakal kepikiran itu. Beli kincu dulu toh. Beli kincu. Lipen. Ya Allah, kincu lipen. Gua nggak relate semua. Lipstick. Allahu Akbar. Gua itu sih pergeserannya kan ke situ. Iya. Pergeserannya ke situ sih. Iya jadi memang akhirnya secara kategori jadi lebih bergerak semua sih. Maksudnya yang upper ya harus ada di caters, yang low karena MBG-an tadi gitu, yang mid tapi ya pertanyaan menarik nih. Yang atas kan ditarik ke atas, yang bawah menengah ditarik ke bawah. Nah yang tengah-tengahnya gimana? Kayak kita gini ya. Bukan kategori, bukan kategori, tapi bukan orang, bukan ekonomi. Kategori produk gitu. Produk yang di tengah-tengah akan selalu menemukan marketnya. Pasti ada. Cuma yang dituntut adalah inovasi dari produknya sendiri sih. Iya. Kalau sekarang nggak kita lihat ya sesuai kebutuhan konsumen apa enggak, itu yang bisa bertahan ke depan. Iya. Ini sebenarnya harus ngundang orang GT nih nanti satu episode nanti akan ku cari orang GT yang udah mahtuh di GT buat ngomongin ini nih. Karena kalau kita ngomongin saat ini ya arahnya tadi kebutuhan konsumennya apa yang dimau konsumen ya itu yang kita siapkan. Iya. Bukan apa keinginan kita. Ya kan udah bukan zaman teori industri, revolusi industri 1.0. Iya. Ya tadi kan kalau mungkin ini juga unik ya. Kayak tadi kita bahas festive, terus kita bahas kaleng-kaleng besar, kue. Nah sekarang mungkin orang nggak akan sediain kaleng-kaleng besar di rumah masing-masing, tapi lebih ke kaleng-kaleng kecil. Mungkin sirup saat ini mungkin dulu masih botol di display di toko, sekarang udah pakai pouch yang kecil-kecil. Emang udah ada ya sirup pakai pouch? Oh. Ada. Ada dan itu udah muncul di tahun lalu. Aku nggak. Dan itu attention sih. Omsetnya cukup besar. Karena kalau ya merek-merek biasanya itu. Yes betul. Kalau kita ngomong mungkin
sirup botol di harga 15-18 ribu. Nah itu cuma di angka 10 ribu sampai 11 ribu aja. Nah kan orang lebih. Itu bukan squash ya, kalau squash udah pasti murah kan. Biasanya kan squash murah. Iya kan gitu. Nah ini kan salah satu inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Iya, wong orang nggak butuh botolnya, wong ditaruh di gelas kok ngapain harus dibotolin gitu misalkan. Iya sih. Kadang orang juga inovasi gitu yang dibutuhin di modern market. Ya karena modern market akan selalu jadi showcase. Akan selalu jadi showcase untuk ngeluarin produk baru dan macam-macam sih. Ada satu lagi yang unik sebenarnya kalau kita ngomongin festive. Mungkin ya tadi menyambung ke biskuit yang kaleng ya. Sekarang tuh orang nggak datang lagi nih belanja biskuit kaleng ke Indomaret atau ke Alfamart dan segala macam. Tapi sekarang open PO. Kue-kue kecil-kecil yang industri UMKM yang memang lagi tumbuh. Nah, itu ya sekarang. masih sampai sekarang. Iya, dan itu dari atas ke bawah semuanya ada loh. Betul. Ada yang artisan gitu Mas Yo. Itu ya laku. Mahal ya laku. Ya memang ada marketnya. Orang gue pernah kok beli apa namanya? Kan gue paling suka Kastengel gitu ya. Belilah di salah satu lokal MTI premium di Jakarta gitu ya. Yang lu pernah bukan. Adalah pokoknya gue nggak sebutin, bukan lokal. Itu kan kita nggak nyadar ya, maksudnya ya udahlah Kastengel berapa gitu. Berapa? Pas bayar 280.000 Cuk. 280. Gini. Kalau udah dikasih kan kita gengsi ya. Tapi makan tuh gengsi. Masa gue cancel gitu kan. Tapi anyway ngomongin spesifik lagi, balik agak ngomongin festive. Posisi hypermarket di mana nih? Ya enggak lah, kalau itu clear sih sebenarnya Mas, karena secara Nielsen shopper dan macam-macam memang udah ditinggalin. Kalau buat kebutuhan bulanan itu kan udah jadi orang turun ke mingguan, turun ke harian gitu kan. Tapi untuk festive bisa jadi itu masih ada opportunity. Tapi lu spesifik megang akun hypermarket nggak? Enggak. Tapi mungkin dulu ya. Kalau sekarang sih enggak. Tapi kalau secara format tuh masih relevan. Kalau gue sih udah nggak ngerasain itu dari 10 tahun lalu. Tapi secara data memang cenderung turun. Memang turun. Cuman memang ada beberapa hyper yang juga masih hidup gitu kan. Yang hidup dalam arti hidup beneran loh. Yang di CBD. Itu nggak ada sepinya. Kalau itu mah hidup. Ya, makanya. Tapi kalau ngomongin total, sehingga kalau memang mau bikin dalam tanda kutip format yang kayak gitu harus bener-bener pas posisinya, konsumennya gitu, nggak bisa sembarangan. Tapi kalau dalam konteks festif ya tetap bisa perlu. Tapi targeted lah ya. Iya. Cuman kan problemnya perlu buat trading juga kadang. Masih. Hyper itu masih buka. Itu masih. Kalau untuk konsumen mungkin nggak relevan, tapi untuk prinsipal bisa jadi masih relevan. Tapi kalau pribadi gue sendiri ya, datang kayak ke super hyper gitu kan, ngantri panjang. Ya. Males banget ya. Super yang gambarnya singa itu kan ada di mana-mana nih sekarang ya. Lion itu pasti rame. Wah, itu kalau udah ngantri itu males juga tuh. Betul. Ya, tapi itu growth. Oh iya, itu salah satu 5 tahun terakhir growth yang menyumbang nilai positif lah di beberapa supermarket di format supermarket gitu. Relevansinya masih ada kalau di festive. Proporsinya mungkin nggak sebesar itu. Iya, karena kan kadang dalam tanda kutip ya, ada beberapa orang yang membuat belanja ke hypermarket kan sebagai hiburan juga untuk yang udah lama nih, yolah sekalian rame-rame gitu misalkan contoh. Ya future-nya tetap di minimarket sama MTI lah ya. MTI sama super yang kayak Superindo gitu. Kalau toko baru apa? Osef masuknya pas barengan festive gini. Ada yang pernah belanja di Osef nggak? Belum. Aku pernah. Yang di Bekasi tapi waktu itu pas visit apa semua karena ada ya belanja ke situ juga. Harusnya ya Mas ya karena kan sekarang itu konsumen pinter milih lah ya. Pinter milih. Saingannya Osef itu bukan modern sebenarnya. Bukan. Ya, dia lebih ke agen. Ini. Iya, lebih karena ke GT. Ini terjadi. Small grocer kan. Gue beli nih produk ya. Gue sebut aja kali ya Indomie goreng ya. Iya. Gue sebut Indomie goreng di Osef itu harganya di 3.000-an. Kan jualannya nggak satuan kan dia? Iya. Satuan. Oh satuannya dia bisa satuan kan displaynya kan pakai dus kan. Ya dus terbuka. Dia bisa beli satuan ataupun bisa pakai dus. Saya kalau di Filipina setahu gue dia waktu gue pernah pegang sana tuh dia bulk gitu jualannya. Tapi di sini satuan nih. Ada satuan. Yang pakai dus. Karena gue nggak belum. Itu lebih murah. Lebih murah. Kalau gue ke warung Madura gitu bisa 4.000. Itu buat teman-teman GT nih. Karena banyak yang nggak tahu aja. Iya. Makanya ini juga sebenarnya jadi masalah juga kalau kita masuk ke situ. Pemilihan selektif itemnya pun harus benar-benar tepat. Kalau enggak
pasti akan ada konflik internal juga gitu. Ya pasti ada margin, ada nanti akan ada kesana juga. Udah 200-an toko kalau nggak salah. Lebih. Iya. Lebih. Bahkan dia baru buka lagi kan gudang baru kan kalau nggak salah di Depok ya. Ekspansi terus. Ya. Ekspansi terus. Ternyata 2026 tidak Loh, menarik Mas. Makanya orang kan selalu banyak ya orang tuh kan suka terpapar dengan berita dan dia nge-drag down ke bawah gitu. Semua berita negatif tuh gampang banget di drag down ke bawah. Tapi kalau ngobrolin begini secara channel, kategori apa, ternyata kan banyak opportunity-nya gitu. Indikator semua bisa dihitung. Semuanya lah, bisa plus bisa minus. Cuman kan psikologik ya. Kan ada hukum Murphy toh sebenarnya. Aku lupa hukum Murphy atau apa ya. Kita itu jangan terlalu mikirin yang belum kejadian. Betul. Ya wes gitu loh, yang belum kejadian. Semakin itu dipikirin, ketakutan semakin dipikirin, itu kejadian kok. Iya. Afirmasi kan. Afirmasi. Ada hukum Murphy. Makanya kita stay positif aja. Pasti. Indikator minus apa semua, dan pikiran yang bisa kita kontrol apa ya. Yang bisa kita kontrol. Dari hal kecil dulu lah. Iya. Yang bisa kita kontrol, baru kita kembangkan. Contohnya kayak yang bisa dikontrol apa? Misalkan sekarang ya, budget apa semua kadang dari atas sudah segitu, ya wes gimana sekarang relationship sama toko kita semakin sering, yang gitu-gitulah. Kalau ngomongin kemudian di toko kayak sering-sering visit lah, ada opportunity apa yang gitu-gitu paling lah. Itu yang bisa kita kontrol kan. Betul. Yang lain-lain nggak bisa kita kontrol ya sudah. Karena di kantorku yang sebelumnya juga masalah itu ada di lapangan bukan di kantor. Setuju. Harusnya betul. Iya kan, makanya kita dituntut buat ke lapangan, buat cari tahu. Semakin ya visit lah. Dan cuman bukan, contohnya aku kayak MTI lokal gitu ya. Aku visitnya nggak ke lokal aja, semua tak visitin. Karena kadang di sini nih buat benchmark. Iya, benchmarking. Betul. Jadi semua aja. Semakin benar. Itu yang menarik sih sebenarnya. Apa yang bisa kita kontrol, itu yang bisa kita kerjain. Yang nggak bisa, wah contoh misalkan aku sebagai tiba-tiba kayak trade marketnya nggak ngasih budget. Ini apa semua, udah diskusi macam-macam.